Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang sedia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbayangkan saudara sekalian. Kalau saudara menjaga hidup ini dengan baik, Tuhan akan memberi bonus kepada kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang tutup mata, tapi Tuhan yang memperhatikan betul jalan hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan memberi kepada kami jaminan bahwa kalau kami menjaga hidup kami dengan baik, maka kami akan menerima bonus, menerima hal yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jamah hati para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini supaya menjaga hidupnya dengan baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Yesaya pasal 33, Yesaya pasal 33, Yesaya 33 ayat 15. Maaf. Ya, ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16 demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup mata terhadap supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Saudara sekalian, kalau kita mendengar firman Tuhan ini, maka Tuhan menuntut kita menjadi manusia sempurna. Sebenarnya tidak juga, saudara sekalian. Yang dijaga di sini apa?
Yang dijaga khusus di sini adalah apa? Panca indera kita. Sekarang dalam masa perjanjian baru kita bersyukur karena ada kuasa darah Yesus yang dapat melindungi panca indera kita. Katanya tadi apa? Mengebaskan tangan, tidak menerima suap. Jadi dari dulu tuh kitab Nabi Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Yesus. Artinya dengan sekarang sudah 2700 tahun yang lalu itu korupsi memang ada. Jadi sampai sekarang saudara sekalian, firman Tuhan ini sangat relevan untuk kita, sangat tepat untuk kita sekalian. Jadi dalam ukuran kecil pun kita sebaiknya tidak menggunakan fasilitas kantor atau perusahaan untuk kepentingan kita sendiri. Itu sudah termasuk menjaga tangan supaya tidak korupsi. Dan kemudian apa katanya? Ini ada paling tidak 5 hal di sini disebutkan. Saya sebutkan dengan singkat. Orang yang hidup dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Satu. Yang kedua, yang berbicara dengan jujur, tidak bohong, tidak berdusta. Ketika saya membaca firman Tuhan saudara sekalian, dari Wahyu pasal 21 ayat 8, saya kaget. Kenapa? Pembohong itu masuk neraka saudara sekalian. Masuk neraka. Jadi bohong itu bisa membuat apa? Mencelakakan orang lain. Itu sebabnya mengapa itu bisa membawa kita masuk neraka. Kemudian yang menolak untung hasil pemerasan, bagi-bagi rezekilah. Hasil apa? Hasil kejahatan, hasil korupsi. Maka kita mengenal bagaimana istri koruptor, anak koruptor bisa kena juga dari firman Tuhan ini. Terus, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, kata firman Tuhan. Jadi jelas sekali di sini, tangan jangan sampai menerima suap. Terus apalagi? Menutup telinga supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah. Paling tidak jangan memberi telinga mendengarkan gosip. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Ya, macam-macam kejahatan bisa kita lihat. Jadi tutup matanya. Nah, ini dia. Jadi dari hasil di mana panca indera kita sudah ditutup, dibungkus dengan darah Yesus, maka kita akan hidupnya terjamin. Apa kata firman Tuhan di sini? Katanya, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Artinya kalau kita sudah melakukan itu, level kehidupan kita sudah terangkat tinggi. Tidak lagi di lembah, tapi sudah di puncak gunung. Hal luar biasa saudara sekalian. Ya, terus apalagi katanya? Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Tuhan sendiri melindungi kita supaya tidak bisa lagi diintervensi. Ingat, senjata waktu itu panah. Dan tidak ada panah yang bisa ditembakkan ke tempat yang 1000 meter. Mana ada panah begitu. Kecuali sekarang peluru kendali. Pada zaman itu tidak ada. Jadi tidak terjangkau. Posisi saudara sekalian sudah terjaga dari tadi. Tidak bisa terjangkau oleh panah berapi dari si jahat. Hidupmu aman. Luar biasa. Terus apa lagi? Semua berkat disiapkan, rotinya disediakan. Ingat, disediakan, bukan engkau yang menyediakannya. Rotinya disediakan dan air minumnya terjamin. Jadi tolong jangan selalu mengeluh kekurangan ini, kekurangan itu, ndak punya ini, ndak punya itu. Itu merupakan hasil dan buah dari berkat Tuhan, di mana engkau sudah menjaga dirimu dengan baik.
Apa yang menghalangi berkat Tuhan? Tadi itu, ya, mulut yang tidak dijaga, mata tidak jaga, telinga tidak jaga, tangan tidak dijaga. Itu yang membuat menutup pintu berkat Tuhan bagi hidup saudara sekalian. Karena itu jaga baik hidupmu. Supaya apa? Supaya terjaga dan siap diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Katanya di sini, rotinya disediakan, tidak kekurangan. Ada saja berkat Tuhan yang mengalir. Air minumnya terjamin. Maksudnya terjamin apa? Tidak terkontaminasi. Air minumnya sehat. Air minumnya air mineral. Luar biasa sekalian. Sudah pasti mau hidup seperti itu. Karena itu jaga baik langkah hidup saudara. Jaga baik panca inderamu. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita percaya hari ini hidup para pemirsa yang dijaga dengan baik akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh berdoa supaya kami benar-benar mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Hidup kami terangkat tinggi-tinggi. Kami aman dalam genggaman tangan Tuhan, dalam pelindungan darah Yesus. Dan apa yang kami perlukan sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.